Ini adalah part ketiga dari Cross Badlands. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Sekarang kita pindah ke kota Palmer, di mana seorang remaja bernama Edmund Wickenthorpe, MC kita, dijuluki Yellow Belly atau pengecut oleh teman-teman sekelasnya karena dia pernah kencing di celana saat kelas 6 dan sifatnya juga pengecut. Saat kelulusan, Ed hanya bisa melihat teman-teman populernya lulus dengan bangga seperti Hank, Jim, Bobby, dan Joe, anggota football sekolah, Sweeney, Mac, dan Stevie, preman sekolah, serta Katie Winner dan Shauna, sang ratu sekolah. Tapi dari mereka semua, dia sangat menyukai Betty Ford. Dia pernah bersenggolan dan bicara sekali padanya, di mana dia bisa merasakan Mountain Betty menyenggol lengannya yang rasanya tidak pernah bisa dia lupakan. Bahkan dia bisa aja menato itu di lengannya. Setelah kelulusan, ketika bocah-bocah populer berpesta dan semacamnya, Ed dan keluarganya makan di Patty, di mana orang tuanya menghadiahinya nama di asuransi mobil agar Ed bisa menggunakan mobil keluarga, setidaknya ketika bersama orang tuanya. Setelahnya mereka pergi ke sirkus Baubles yang datang ke kota, di mana Ed, Eli adiknya, serta ayahnya bermain-main di sana, sementara ibunya di rumah. Sirkus Baubles memiliki banyak atraksi dan hal-hal unik, seperti orang kuat, orang aneh, bahkan orang yang secara natural lahir setengah. Dan Eli meminta ayahnya untuk melihat The Geek, orang buas misterius yang ditolak Ed karena takut, tapi setelah diejek oleh adiknya, Ed memutuskan untuk ikut. Ringmasternya pun memperlihatkan The Geek di sebuah kandang dan memasukkan ular di sana, di mana The Geek langsung memakannya. Ed yang melihat ini pun merasa ini hal paling menakutkan yang pernah dia lihat. Dia menguatkan diri untuk tidak kabur meski ayahnya berkata kalau itu palsu. Setelahnya acara utamanya pun dimulai dan selagi Ed melihat atraksi-atraksi termasuk fokus pada Buokong salah satu performer, di belakang Henry pemeran dari The Geek terlihat marah karena Ringmaster kali ini memasukkan ular derik yang sangat berbahaya. Tapi saat sedang marah, seseorang terlihat masuk ke tenda yang membuat Henry makin marah, dan ketika asistennya ingin mengusir orang itu, ternyata orang itu adalah Cross yang langsung menyerangnya. Setelahnya sekelompok Cross datang ke tenda utama dan mulai menyerang semua orang. Ed yang melihat ini pun langsung mengira kalau Cross-Cross itu adalah spesies The Geek dan sadar kalau ini bukan bagian dari atraksi. Para penonton termasuk Ed, Eli, dan ayahnya segera kabur dengan para Cross di belakang mengejar. Sadar mereka tidak bisa kabur, ayahnya menyuruh Ed dan Eli bersembunyi di gentong sementara dia akan menghajar para Cross yang datang. Tapi naasnya, meski bisa menghajar satu Cross, tapi beberapa Cross lain tiba-tiba datang yang langsung memperjaketnya dengan Ed menyaksikan langsung hal itu dari bolongan gentongnya. Tak lama kemudian ayahnya pun terinfeksi melihat langsung ke arah gentong mereka yang membuat Ed takut setengah mati bahkan terkencing-kencing di sana. Ayahnya bergerak pergi ke gentong Eli. Ed mendengar langsung teriakannya, tapi dia tiba-tiba teringat Buokong performer tadi dan tiba-tiba terbangun. Ed sadar dia baru aja tertidur dan ini adalah coping mekanismenya saat ketakutan, tapi yang menjadi pertanyaan, berapa lama dia tertidur dan apa yang telah terjadi. Ed pun perlahan-lahan keluar dari gentongnya dan melihat puluhan mayat telah bergelimpangan, termasuk mayat ayahnya dan Eli. Setelah memeriksa sekitar, Ed pun segera kabur ke parkiran ke arah mobilnya dan menancap gas ke rumahnya, lari ke kamar, mengabaikan ibunya, dan bersembunyi di lemari. Karena ini, ibunya pun memanggil ayah Bobby yang seorang polisi, dan Ed menceritakan apa yang dia lihat soal para Cross yang menyerang dan memakan orang-orang, di mana ini membuat ibunya panik, namun sang polisi sebenarnya tidak percaya. Dan setelah polisinya pergi, ibunya menampar Ed, menyuruhnya mengaku kalau itu bohong, tapi Ed tidak bisa mengatakan itu karena itu kebenarannya.
Di sisi lain, setelah selesai dengan sirkus, para Cross mulai mengarah ke tempat lain untuk membunuh lebih banyak orang. Paginya, Hank dan Bobby mendatangi Joe untuk memberitahu soal bualan Ed, sementara di sisi lain, para Cross tiba di Mobile Home Park di mana mereka akan melancarkan aksinya. Di salah satu trailer, Sweeney, salah satu teman Ed, dibangunkan dengan kasar oleh ayahnya yang membuatnya segera mengambil senjata untuk mengancam, tapi sesaat kemudian, salah seorang Cross datang menusuk ayahnya yang membuat Sweeney menembak Cross itu. Di rumahnya, melihat ibunya terus-terusan menangis, Ed merasa bersalah karena dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan ayah dan Eli, serta meminta maaf karena dia pengecut. Ibunya pun menguatkan Ed, berkata dia bukan pengecut, tapi di luar, para Cross akhirnya tiba di komplek mereka dan mulai menyebar. Melihat kedatangan mereka di luar, ibunya menyuruh Ed bersembunyi, dan tak lama kemudian, para Cross menerobos rumah mereka dan pada akhirnya membunuh ibunya. Coping mechanism Ed kembali terpicu, dia terlelap di sana sampai akhirnya keempat superstar membangunkannya. Melihat sekitar, Ed pun ketakutan, berusaha kabur, tapi Hank menahannya dan sambil membawanya ke truk serta memberikannya senjata, mereka menyuruh Ed bersikap jantan. Mereka pergi ke hunting shop di mana yang lain berkumpul. Mereka juga membunuh para Cross di sepanjang jalan, dan ketika bertemu kelompok Sweeney, mereka memberitahu tujuannya. Di hunting shop, Hank mulai berorasi, menyemangati yang lain untuk melawan para Cross, dan tidak lupa berterima kasih pada Ed yang memberikan sedikit informasi soal bagaimana virusnya menyebar. Setelahnya, senjata pun dibagikan, dan Hank secara personal meminta maaf pada Ed karena sebelumnya dia meragukannya, tapi sekarang Ed adalah pahlawannya. Ed pun besar kepala karena itu, apalagi Betty sekarang juga mau bicara padanya. Tapi tanpa mereka sadari, di luar sebuah truk melaju dengan sangat cepat sebelum akhirnya menabrak hunting shopnya. Beberapa orang tewas karena tabrakan itu dan para Cross keluar dari sana yang membuat pertempuran terjadi. Ed melihat bagaimana orang-orang yang dulu membulinya menyerang para Cross dan berusaha mempertahankan diri, tapi karena terlalu banyak, satu persatu dari mereka mulai mati. Dan di sini, Ed mulai sadar kalau mungkin apa yang mereka katakan benar, dia adalah pengecut, Yellow Belly, dan karena ini, dia pun berusaha kabur. Namun, Sweeney menghalanginya. Dia harus bertarung seperti yang lain, tapi Ed yang pengecut malah menembak Sweeney dan kabur dari pintu belakang. Coping mekanismenya kembali terpicu. Ed bermimpi dia masuk ke dalam bokong sebelum akhirnya tersadar di semak-semak dekat hunting shop. Karena sudah tenang, dia pun pergi untuk memeriksanya dan menyadari kalau para Cross telah mati, tapi setengah teman kelasnya menghilang. Ed pun merasa kalau mereka pasti menjadi Cross, dan setelah mengambil dompetnya yang jatuh, dia pergi ke parkiran, mengambil mobil Sweeney untuk pergi ke kota dan memperingatkan semua orang. Orang-orang tentu saja hanya menganggap dia gila, yang membuat Ed pergi ke sekelompok geng motor untuk memberitahu soal Cross. Merasa itu lucu, Ricky pemimpin gengnya mengikuti permainan Ed tanpa tahu kalau itu benar dan terkejut ketika melihat kekacauan di sirkus. Setelahnya, Ricky pun mengumpulkan dan bersekutu dengan geng-geng lain, mempersiapkan senjata mereka dan bersiap untuk perang. Tapi sebelum itu, mereka pesta dahulu di mana Ed pertama kali merokok, daun, serta pertama kali main dengan Nicole. Nico, pacarnya yang melihat itu langsung memukul Ed, tapi Ed yang lagi tinggi dan sudah tahu kode biker yang saling sharing hanya tertawa, yang membuat Nico merasa dia pantas bergabung dan menato lengan Ed. Setelahnya mereka semua berangkat ke lokasi dan kebetulan para Cross juga bergerak ke arah mereka yang membuat pertempuran terjadi. Para bikers memancing para Cross ke padang rumput, tapi sialnya motor Nico yang ditunggangi Ed diserang seorang Cross yang membuatnya terpental.
Ed dengan sikap pengecutnya lari berlindung, sementara di depannya para bikers bertempur dengan Cross dan dia juga melihat Nicole dikejar-kejar. Ketika Nicole ditangkap, Ed pun berusaha menguatkan diri dan sebelum Nicole diperjaket, Ed datang dengan shotgunnya dan ternyata Cross yang mengejar Nicole adalah Joe. Saat Joe datang, Ed refleks menembaknya yang membuatnya lega, tapi saat dia menghampiri Nicole karena Ed takut Nicole terinfeksi, dia perlahan-lahan mengeceknya dan karena wajah Nicole berlumuran darah serta dia tiba-tiba berteriak, Ed yang panik tanpa sengaja menembaknya. Aksinya ini membuat Ed akhirnya breakdown, dia merasa dia gagal, bahkan ini membuatnya ingin bun-bun. Tapi suara pria menghentikannya, berkata kalau Ed itu pintar jadi jangan menyanyiakan itu, dan ternyata suara ini adalah suara Harold Laurie. Harold berkata Ed hanya perlu mendengarkan sarannya agar bisa menguasai dunia karena cuma Ed orang waras yang dia lihat hari ini dan menyuruh Ed menaruh senjatanya. Setelahnya Harold berkata kalau para bikers itu idiot, mereka bodoh karena berusaha melawan Cross yang pada akhirnya membunuh mereka. Tapi Ed berbeda dari mereka, dia punya akal karena dunia sebentar lagi berakhir, para Cross juga akan berakhir dan yang bertahan hanyalah orang-orang yang bersembunyi. Orang-orang seperti kitalah yang akan menguasai dunia, tapi Ed punya masalah karena para bikers akan tahu kalau Ed menembak Nicole. Hal ini pun membuat Ed panik, dia menanyai apa yang harus dia lakukan, dan tanpa ragu, Harold berkata kalau Ed harus memperjaket mayatnya. Selagi para bikers membantai para Cross, Ed dan Harold bergantian bermain dengan mayat Nicole yang membuat Ed muntah-muntah dan setelahnya Harold menyuruh Ed menembak hancur kepala Nicole agar para bikers tidak akan tahu kalau Nicole belum terinfeksi dan buat seolah-olah Nicole mati karena Cross. Setelahnya Harold berkata kalau bermain dengan orang mati adalah pelajaran terpenting di dunia baru ini, tapi ketika Ed menanyai apa pelajarannya, Harold hanya menepuk pundaknya dan pergi dengan istrinya. Ketika para biker sibuk dengan para Cross, Ed melakukan apa yang Harold sarankan. Dia menembak kepala Nicole dan menaruh mayat Joe di atasnya. Dan ketika para bikers menang, Ed pun pergi bersama mereka. Tidak ada yang curiga soal Nicole, mereka kembali berpesta, bahkan menganggap Ed pahlawan. Setelahnya, Donna, pacar dari Ricky, mengajak Ed main, apalagi Ed selalu menatap buokongnya. Donna tertarik pada Ed karena dia belum pernah main dengan pahlawan, tapi Ed yang masih menyesal atas apa yang dia lakukan pada Nicole malah mengakui semua itu di hadapan Donna yang membuat Donna terkejut. Tapi saat Donna akan pergi, Ed yang tidak ingin Donna memberitahu yang lain langsung menyekapnya, mengikatnya, dan menyembunyikannya di bawah meja. Setelahnya, Ed menghampiri yang lain, memutuskan untuk memberitahu soal Nicole yang tentu saja tidak berakhir dengan baik. Ed berencana dibunuh dengan bagian tubuhnya ditarik, tapi mobil polisi mendekat ke arah mereka tanpa sadar kalau itu adalah Cross. Para Cross itu langsung menabrak para bikers yang membuat Ed bisa melepaskan diri dan merasa Harold benar kalau dunia akan berakhir. Ed yang tidak ingin dia berakhir menjadi pengecut memutuskan melawan. Saya akan lawan! Dia mengambil senjata, segera mendatangi Donna yang dia sekap dan meminta maaf padanya. Setelah menembak Cross yang datang, Ed membawa Donna kabur, di mana Ed bertemu Betty yang telah menjadi Cross dan tanpa ragu dia tembak. Setelahnya dia lanjut kabur bareng Donna dan saat matahari tenggelam, dia dan Donna melanjutkan permainan dan sekarang Ed merasa dia telah berubah, dia merasa Harold benar dan dia mengucapkan selamat tinggal pada Edmund yang lama. Tapi baru aja dia menutup mata, Donna yang menyadari itu langsung mengambil batu dan menghantam kepala Ed berkali-kali untuk membalaskan kematian Nicole. Dan pada akhirnya, Ed pun tewas di tangan Donna.